Tepat di hadapannya, Farah melihat secara nyata ada sosok perempuan tengah duduk di pinggiran ranjangnya. Ia tidak berani mendekat. Dari jarak beberapa meter, ia melihat sosok wanita itu duduk dengan posisi badan memunggunginya, kepalanya menunduk dengan rambut basah menjuntai ke bawah. Siapa kamu? Ucap Farah sambil melirik ke arah jendela. Benar saja, dia menduga wanita itu masuk ke kamarnya melalui jendela yang terbuka. Farah masih tidak percaya jika ada dedemit yang bisa menampakkan wujudnya di siang hari. Wanita itu tidak menjawab. Dia terus menunduk sambil bersenandung lirih. Farah yang mendengar itu hanya bisa menelan ludah. Dia berusaha untuk membuka pintu kamarnya, berjaga-jaga jika sosok itu tiba-tiba saja menyerangnya. Kamu siapa? Tanya Farah sekali lagi. Namun tetap saja wanita itu tidak membalas. Justru malah suara senandungnya makin terdengar jelas di telinga Farah. Bulu kuduk Farah berdiri kuat. Nafasnya juga terlihat memburu. Entah apa yang terjadi, suasana kamar terasa begitu mencekam. Tidak mau terjadi apa-apa dengannya, Farah berusaha untuk membuka pintu kamar. Tangannya sudah menyentuh handle pintu. Baru saja Farah mau menarik daun pintu kamarnya, tiba-tiba sosok itu bergerak amat pelan. Farah yang melihat itu tiba-tiba terpaku. Seolah sendi-sendi di tubuhnya macet seketika. Kini dengan jelas, Farah bisa melihat wajah dari perempuan itu. Separuh mukanya tertutup rambut yang basah. Di area mata hanya berupa bulatan dengan warna putih. Bibirnya panjang sampai ke ujung telinga, sedang hidungnya terlihat rata. Farah menjerit tanpa suara. Dia terus mencoba untuk membuka pintu kamarnya. Dia sadar, tidak mungkin sosok wanita di depannya itu adalah manusia. "Sumingkir, opo mati?" ucap wanita itu tanpa menggerakkan mulutnya. "Minggir apa mati?" katanya. Farah terjatuh, kakinya benar-benar terasa lemas, jantungnya berdegup kencang, sampai terdengar di telinganya sendiri. Lama mereka saling menatap. Tubuh Farah gemetar tidak terkendali. Air matanya tumpah tanpa ia sadari. "Tuhan, tolong!" batin Farah ketakutan. "Jedar!" terdengar suara guntur begitu keras, sampai membuat kaca jendela bergetar. Farah yang kaget langsung memejamkan matanya. Dan saat kembali melihat ke sisi tempat tidur, sosok wanita itu sudah lenyap dari pandangan. Tanpa berpikir dua kali, Farah langsung beranjak, menyambar ponsel dan tas bepergiannya. Dia tahu ada yang tidak beres dengan semua ini. Setelah mengunci pintu rumahnya, Farah langsung berjalan keluar. Rintik hujan masih membasahi jalanan. Tanpa tahu harus kemana, langkah kakinya terus saja bergerak tanpa arah tujuan. Hingga dia menemukan sebuah halte. Di tempat itu Farah berhenti, mencoba menenangkan pikirannya. Berulang kali dia berusaha menghubungi Angga, namun sama sekali tidak ada jawaban. Kemana sih Angga?" kata Farah jengkel. Udara semakin dingin. Rintik hujan juga tak kunjung reda. Farah sudah mulai menggigil kedinginan. Dari tadi, dia sedang mempertimbangkan pergi ke rumah ibunya atau menyusul Angga. Jika Farah pergi ke rumah ibunya, pasti orang tua itu akan mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya jengah. Tapi, kalau dia pergi menyusul Angga, takut sampai kota itu akan sampai larut malam. Sedang sampai saat ini suaminya juga tak kunjung membalas pesan dan panggilannya. Hingga tanpa sadar, tempat di mana dia duduk mulai sepi. Hanya tersisa Farah dan satu orang perempuan yang sudah berumur. Entah kenapa Farah sedikit risih dengan perempuan itu. Dari tadi dia merasa selalu diperhatikan. Awalnya Farah berpikir mungkin dia salah mengenakan pakaian atau ada sesuatu yang tidak wajar di tubuhnya. Namun saat mengecek beberapa kali, semua nampak normal. "Duk, kamu tidak apa-apa?" tanya wanita itu.
Farah menolehkan kepalanya ke sekitar, mencoba mencari orang lain di sekitarnya. Saya bu, tanya Farah memastikan. Iya kamu, kata perempuan itu. Saya baik-baik saja. Memang kenapa ya bu? Tanya Farah penasaran. Oh, dari tadi saya lihat kamu kelihatan gelisah. Apa karena wanita yang mengikutimu itu? Tanya perempuan itu sambil menunjuk salah satu pohon yang tidak jauh dari tempat mereka duduk. Farah langsung menolehkan kepalanya ke arah tempat di mana perempuan itu menunjuk. Namun dia tidak mendapati seorang pun. Saya sendirian dari tadi bu. Memangnya ada orang yang memperhatikan saya? Ucap Farah menelan ludah. Iya, makanya dari tadi saya di sini. Takut kalau orang itu berniat buruk sama kamu, ucap wanita itu. Farah mengangguk, kembali menoleh ke arah pohon yang dimaksud oleh perempuan di sebelahnya. Kini dia bisa melihat sosok wanita yang hadir di kamarnya tadi, tengah berdiri melihat ke arahnya. Duk, lebih baik kamu pulang. Sebentar lagi sore. Apapun yang sedang terjadi di hidupmu sudah garis Tuhan. Jangan mudah terpengaruh dengan tipu daya mereka, ucap perempuan itu. Farah kembali menoleh ke samping. Namun, betapa terkejutnya dia. Jantungnya kembali berdetak keras. Perempuan tadi sudah menghilang, entah kemana. Kini hanya tersisa dirinya seorang di halte tersebut. Panik, segera Farah mengambil ponselnya. Buru-buru memesan taksi online. Setidaknya jika dia berada di keramaian, dia akan sedikit merasa tenang. Tujuannya kali ini adalah pusat perbelanjaan. Sekitar 10 menit Farah menunggu dengan cemas. Pandangannya selalu melihat ke sekitar, berharap ada orang yang datang. Hingga satu mobil berhenti tepat di depan halte. Farah tahu itu taksi online yang dia pesan. Farah? Tanya sopir laki-laki saat sudah membuka kaca mobil samping. Iya mas, jawab Farah langsung menuju ke mobil. Selama perjalanan, Farah hanya terdiam. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan kejadian yang menimpanya. Apa dia mulai gila? Tentu saja Farah menatap ke arah luar jendela, melihat rintik hujan yang semakin deras. Hingga saat melewati sebuah tempat makan, seketika dahinya berkerut. Cepat-cepat Farah mengusap kaca jendela yang mengembun untuk memastikan kalau dia tidak salah lihat. Mas Angga? Tanya Farah saat sepintas mengenali mobil suaminya. Buru-buru ia mengambil ponselnya dan segera membuat panggilan ke nomor suaminya. Beberapa kali Farah mencoba menghubungi Angga, namun tidak ada jawaban. Hingga pada panggilan kelima, baru Angga mengangkat panggilannya. Halo, assalamualaikum, ucap Angga di seberang sana. Waalaikumsalam, lagi sibuk, tanya Farah. Barusan selesai meeting, kenapa Far? Tanya Angga. Kapan kamu pulang? Ucap Farah. Besok sore udah sampai rumah. Kamu kenapa? Kata Angga. Farah terlihat menghela nafas. Kemarin, kata Farah ingin bercerita kepada suaminya. Dia sudah tidak tahan mengalami ini sendirian. Akan tetapi ucapannya dipotong oleh Angga. Nanti aku telepon lagi ya, kata Angga. Panggilan mati. Farah menurunkan tangannya, melihat layar ponsel yang masih menampilkan nomor telepon suaminya. Hatinya tiba-tiba saja menjadi tak karuan. Awalnya dia berharap Angga bisa mendengarkan keluh kesahnya, tapi memang sepertinya laki-laki itu sedang sibuk. Sopir taksi online yang sedari mengemudi sedikit merasa aneh dengan kelakuan penumpangnya. Dia sudah banyak sekali mengantarkan seseorang. Sesekali ia melirik ke arah Farah yang sekarang terlihat menunduk lesu. Mbak, kata si driver. Iya pak, tanya Farah sambil mengusap matanya yang memerah. Mau coklat? Tadi kebetulan pas saya mau berangkat, anak saya ngasih permen coklat banyak banget, ucap driver tersebut.
Farah terkekeh. Dia menerima beberapa permen coklat yang diberikan oleh sopir itu. "Bapak namanya Murdi?" tanya Farah. "Iya mbak, saya Murdi. Kadang kalau anak saya lagi sedih, dia bisa ketawa lagi setelah makan permen coklat," kata Pak Murdi. Farah tersenyum. Segera dia membuka bungkus permen itu dan langsung memakannya. Efeknya sungguh luar biasa. Dia sendiri merasa heran. Apa yang terkandung di permen coklat ini sampai bisa memberikan ketenangan seperti ini? "Terima kasih Pak," kata Farah tersenyum tulus. Pak Murdi terlihat mengangguk-angguk. Lantas selanjutnya, mereka saling berbincang satu sama lain. Walau tidak membicarakan permasalahan Farah, tapi justru membicarakan kisah hidup Pak Murdi. "Kadang kita tidak perlu mencintai seseorang seutuhnya, Mbak. Karena kita sendiri juga butuh cinta itu. Saat istri saya meninggal, seolah dunia runtuh. Sempat saya berpikir untuk menyusulnya. Tapi saat melihat anak-anak, saya tahu dia hidup di dalam mereka," kata Pak Murdi tersenyum. "Tapi bagaimana kalau kasusnya istri Bapak, selingkuh dengan orang lain? Apa Bapak bisa menerima itu semua?" tanya Farah spontan. Ia teringat dengan berbagai isu soal seputar perselingkuhan dalam rumah tangga. Itu semua kembali ke diri kita, Mbak. Saya tidak bisa menjawab apa yang akan saya lakukan, karena saya sendiri juga tidak pernah mengalaminya. Tapi yakinlah, kehilangan seseorang karena kematian itu berat, ucap Pak Murdi. Farah termenung, meresapi kata-kata Pak Murdi. Sejenak kejengkelannya kepada Angga lenyap. Ia mungkin juga akan merasakan hal yang sama. Saat ini dia begitu mencintai suaminya itu. Entah jika suatu hari dia ditinggal mati olehnya, apakah dia akan kuat menerima? Jauh lebih baik menjalani apa yang ada dengan sebaik-baiknya, Mbak. Percuma memikirkan apa yang belum terjadi. Lanjut Pak Murdi saat melihat Farah kembali termenung. Farah mengangguk, mengiyakan Pak Murdi. Bukan waktunya untuk memikirkan apakah Angga peduli dengannya atau tidak. Masalah yang menimpanya saat ini harus segera ia selesaikan. Setelah mempertimbangkan semuanya, Farah memilih untuk pergi ke rumah ibunya. Untungnya, Pak Murdi mau mengantarkan Farah, meski tanpa biaya tambahan. Tapi karena Farah sendiri merasa tidak enak, justru malah dia memberikan ongkos 2 kali lipat kepada sopir taksi online tersebut. Kini Farah sudah berdiri di depan rumah milik ibunya. Dia pandangi sekilas rumah dengan gaya minimalis tersebut. "Assalamualaikum," salam Farah sambil mengetuk pintu depan. "Waalaikumsalam." "Farah," ucap seorang perempuan paruh baya. "Masuk, kok tumben gak kasih kabar?" Lanjut Bu Nur sambil meminta Farah untuk masuk ke dalam rumah. Ya ndak apa-apa toh Nduk. Justru ibu malah seneng. Pas kebetulan kakakmu juga lagi pergi," kata Bu Nur menggiring Farah menuju meja makan. "Berarti pergi kemana Bu?" tanya Farah penasaran. "Ke rumah mertuanya. Paling 2 hari lagi baru pulang," kata Bu Nur. Farah mengangguk-anggukan kepalanya, ingin rasanya menceritakan semua kejadiannya yang dilaluinya beberapa malam ini kepada ibunya. Tapi saat melihat wajah tua itu, ia mengurungkan niatannya. "Far," sapa Bu Nur saat melihat Farah tengah melamun di ruang makan. Dengan tangan menyangga kepala, seolah anak perempuannya itu sedang memikirkan sesuatu yang berat. Iya kenapa Bu?" tanya Farah tidak sadar. Ternyata ibunya sudah duduk di sebelahnya. "Kamu ada masalah?" tanya Bu Nur lugas. Farah menggeleng. Dia masih enggan untuk menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Yang dia butuhkan saat ini adalah suaminya. Tapi dari tadi, Angga juga tak menghubunginya sama sekali. "Ya sudah, kalau tidak mau cerita, Ibu pengen jalan-jalan, Far. Temenin ya?" tanya Bu Nur. Farah kembali menoleh ke arah ibunya. "Jalan-jalan? Tumben Bu. Biasanya kan paling malas kalau diajak pergi," kata Farah keheranan.
Ya kan sudah lama ibu nggak pergi berdua sama kamu. Sesekali nggak apa-apa lah. Nanti ibu yang bayarin wes, kata Bu Nur mencoba untuk membujuk Farah. Farah tersenyum. Iya, kalau itu nggak boleh ditolak. Farah siap-siap dulu ya Bu, ucapnya sambil beranjak dari tempat duduknya. Sedang Bu Nur hanya menggelengkan kepala melihat tingkah anak perempuannya itu. Jadi mau pergi kemana nih? Tanya Farah. Terserah kamu, Far. Mau makan boleh, belanja juga boleh, kata Bu Nur tanpa menoleh ke arah anaknya. Belanja aja ya Bu, lama Farah nggak belanja. Masa enggak lagi pelit, kata Farah. Ya mungkin lagi banyak kebutuhan Tondo. Sekarang kan kamu juga sudah ndak kerja, timpal Bu Nur. Iya, tapi kan selama ini tabungan Farah juga dipakai untuk membantu keperluan rumah. Gaji Mas Angga juga nggak kecil, kata Farah mencoba membela diri. Memang benar pikirnya. Akhir-akhir ini Angga jarang sekali mau diajak belanja atau sekedar jalan-jalan. Selalu ada alasan untuk menolak. Entah karena capek, banyak kerjaan, dan sebagainya. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kotanya. Beberapa jam sudah mereka keluar masuk toko, membeli barang atau sekedar melihat atau mencoba pakaian yang menurut mereka bagus. Hingga saat mereka berdua berjalan di koridor yang penuh dengan orang yang berlalu lalang, pandangan Farah menangkap seseorang yang sangat familiar. Jauh di depannya, ia melihat sosok yang mirip sekali dengan Angga. Namun yang membuat hatinya tersentil, laki-laki itu tengah menggandeng seorang wanita. Kenapa, Far? Tanya Bu Nur heran saat melihat gelagat putrinya yang sedikit aneh. Farah menggeleng. Sekali lagi dia mencoba mencari keberadaan orang yang mirip dengan suaminya. Namun sosok laki-laki tersebut sudah hilang, entah kemana. Pikiran Farah beradu. Batinnya mencoba untuk meyakinkan kalau semua yang dia lihat salah. Toh saat ini Angga sedang berada di luar kota, dan dia yakin kalau suaminya itu punya komitmen yang tinggi dengan pernikahan mereka. Malam kembali datang. Kali ini Farah memutuskan untuk tidur di rumah orang tuanya. Bukan tanpa alasan. Dia takut jika kejadian serupa kembali menghantuinya lagi. Iya, aku nginep di rumah ibu. Besok kamu udah pulang kan? Ucap Farah kepada Angga melalui sambungan telepon. Iya, ini udah siap-siap. Maaf ya, beberapa hari ini sibuk, jadi jarang ada waktu untuk kamu, ucap Angga di seberang sana. Malam itu akhirnya Farah menceritakan semua kejadian yang ia lalui. Dari mulai mimpi yang ia alami, sampai ada nenek-nenek yang berbicara aneh dengannya di halte. Kan aku sudah bilang, Far, lebih baik kita adakan pengajian. Kamu itu gak pernah dengerin saranku, kata Angga sedikit jengkel. Iya, karena aku pikir semua udah selesai, Mas. Aku juga tidak tahu kalau jadi seperti ini. Tiap kali kamu pergi, pasti ada sesuatu yang aneh, timbal Farah. Terdengar hela nafas Angga. Ya wis, malam ini kamu istirahat dulu. Besok setelah aku sampai di rumah, baru kita bicarakan, kata Angga. Farah mengiyakan. Setelah sedikit melepas kangen dengan suaminya, akhirnya dia menutup sambungan telepon tersebut. Lama ia berbaring, menatap ke arah langit-langit kamarnya. Meskipun Angga sudah memintanya untuk tidur, tetapi otak Farah masih terus memikirkan semua kejadian yang dilaluinya. Apa memang aku harus ke orang pintar? Tanya Farah pada dirinya sendiri. Tetapi semakin lama dia memikirkan hal tersebut, justru malah semakin banyak penolakan dari hatinya. Jengah, akhirnya Farah membalikkan badannya hingga posisi tengkurap. Berharap dengan begitu, ia bisa segera mendapatkan kantuknya. Farah, terdengar suara dari arah pintu kamarnya. Iya Bu, ucap Farah sambil memutar badannya menghadap ke arah pintu. Farah termenung. Ia tidak mendapati seorang pun ada di sana. Hatinya kembali mencelos. Aduh, masa sampai di rumah ini juga masih diikuti? Keluh Farah sambil terus memandang pintu. Farah, terdengar suara dari arah luar kamar. Farah lega. Segera ia bangkit dari kasur dan berjalan ke arah pintu. Iya, kenapa Bu?
kata Farah sambil membuka daun pintu. Namun ketika melihat keluar, dia tidak mendapati seorang pun di sana. Khawatir jika terjadi sesuatu yang mengerikan lagi, buru-buru Farah berjalan ke arah kamar ibunya. Tok tok tok. "Bu, ibu," panggil Farah sambil mengetuk daun pintu. "Kenapa, Far?" kata Bu Nur sesaat setelah membuka pintu kamarnya. "Farah malam ini tidur sama ibu ya," ucap Farah langsung masuk ke dalam kamar. Bu Nur yang keheranan hanya menutup pintu dan segera berjalan ke arah anaknya yang sudah berbaring. "Tumben, ada apa?" tanya Bu Nur penasaran. Selama ini Farah tidak pernah sekalipun meminta untuk tidur bareng dengannya. "Enggak, mumpung bisa tidur bareng ibu aja, boleh kan?" kata Farah mencoba menormalkan nada suaranya. "Beneran? Muka kamu pucat gitu, Far?" tanya Bu Nur menelisik. "Capean kali, Bu. Udah, Farah mau tidur," kata Farah buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Bu Nur yang melihat itu merasa aneh, seperti ada yang sedang disembunyikan oleh Farah. Tetapi jika itu terkait rumah tangganya, ia hanya berharap semoga semua baik-baik saja. Di sisi lain, "Loh, kenapa? Kan sekalian jemput ke rumah ibu bisa kan, Mas?" ucap Farah sedikit jengkel. Saat ini dia tengah melakukan sambungan telepon dengan Angga. "Aku capek, Far. Jarak rumah kita dan ibu kan lumayan jauh. Apalagi jalan ke sana kan macet. Kamu naik taksi online aja ya," kata Angga di seberang sana. Farah hanya menghembuskan nafas kesal. Sejak kemarin selalu ada yang membuatnya merasa tidak enak hati. "Ya sudah, Mas, nanti biar aku naik taksi aja," ucap Farah yang langsung mematikan sambungan teleponnya. "Kenapa mukanya ditekuk gitu?" tanya Bu Nur saat memasuki dapur rumah. Farah menoleh ke belakang, mendapati ibunya tengah membawa beberapa barang belanjaan di dalam tas kresek. "Masa enggak tuh, suruh jemput kesini alasan capek lah, macet lah, inilah, itulah," ucap Farah kesal. "Yo maklum toh, Far. Mungkin di sana juga ndak ada yang ngurusi dan kerjaannya banyak. Nanti biar ibu yang antar kamu," ucap Bu Nur sambil menaruh belanjaannya di atas meja. "Enggak, Bu, repot nanti bolak-balik. Nanti siang Farah pulang naik taksi aja," tolak Farah. Bu Nur hanya mengangguk. Percuma saja berdebat dengan anak perempuannya ini. Dia akan selalu melakukan apa yang dia inginkan. "Ya wes, nanti kalau berubah pikiran, bilang sama ibu," ucap Bu Nur. Farah akhirnya pulang ke rumah menggunakan taksi online. Pukul 2 siang dia sudah sampai di depan rumahnya. Ia tidak langsung masuk ke dalam. Sesaat ia memandangi rumahnya. Entah kenapa kali ini Farah merasa enggan untuk masuk ke dalam. Rumah itu terlihat sangat mengerikan. Ditambah siang itu awan gelap sudah menggumpal, membuat suasana nampak seperti hampir menjelang maghrib. Farah melangkah. Ia mulai membuka gerbang depan. Hingga saat sampai di teras, hatinya kembali mencelos. Kini di hadapannya banyak sekali bunga kantil bertebaran di depan pintu. Tertegun, Farah berusaha untuk menguatkan dirinya. Ia yakin kalau ini hasil kerjaan orang. Tetapi untuk apa? Selama ini dia tidak pernah terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Apa semua ini untuk suaminya? Segera Farah mengambil ponsel dan membuat video serta memfoto bunga kantil itu beberapa kali. Ia berniat untuk memberitahu Angga nanti. Setidaknya dia punya bukti kalau ada yang sedang bermain-main dengan keluarganya. Segera setelah itu, Farah mengambil sapu yang ada di samping pintu garasi dan mulai membersihkan bunga kantil yang terlihat hampir menguning. Tepat saat Farah sudah membuang bunga-bunga kantil itu, tiba-tiba saja hujan turun dengan deras. Beruntungnya, tidak lama kemudian, sebuah mobil yang ia kenali masuk ke dalam pekarangan rumahnya. "Kenapa nggak nunggu di dalam?" tanya Angga saat sudah di depan Farah. "Barusan datang, Mas," kata Farah langsung sigap mengambil tangan kanan Angga dan langsung menciumnya. "Oh, ya sudah, ayo masuk, dingin," ucap Angga yang langsung membuka pintu dengan kunci serep yang ia bawa. Farah tertegun. Dia merasa ada yang kurang. Selama ini Angga selalu mengucapkan salam
saat datang maupun pergi. Selain itu juga, dia juga terbiasa mencium kening Farah. Tetapi kali ini keduanya tak ia lakukan. "Far, ayo," kata Angga karena melihat Farah yang hanya berdiri diam. "Iya mas," kata Farah langsung mengikuti suaminya. Kali ini perasaan Farah sedikit tenang, meskipun bayangan kejadian itu masih menghantuinya. Tetapi dengan kehadiran Angga, setidaknya ada yang masih melindunginya jika terjadi hal yang buruk. "Kamu mandi dulu sana, biar aku siapin makanan. Ini tadi dibawain makanan sama ibu," ucap Farah sambil mengangkat rantang yang ada di tangannya. Angga berjalan ke arah Farah. Tiba-tiba ia langsung mendekapnya dengan erat. "Aku kangen Far," kata Angga. Bau mandi, makan terus istirahat. Ada banyak yang ingin aku ceritakan," kata Farah mencoba melepaskan pelukan suaminya. Angga mendecakkan lidah. Segera ia berjalan ke arah kamar mandi dan menutup pintunya dengan suara sedikit lebih keras. Farah yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala. Tidak mau membuat masalah, ia langsung berjalan ke arah dapur dan mempersiapkan makanan untuk suaminya. Hujan turun dengan lebat. Sesekali suara gelegar guntur terdengar memekakan telinga, membuat kaca jendela bergetar. Setelah mereka selesai makan, Angga langsung menarik Farah masuk ke dalam kamar. "Jadi, Ayu kemarin tidur di sini?" tanya Angga saat Farah kembali menceritakan apa yang sudah dilaluinya. "Iya mas, daripada aku sendirian, untung dia baik mau nemenin aku," ucap Farah. "Terus?" desak Angga saat Farah berhenti bercerita. "Wanita itu muncul lagi. Kali ini jauh lebih parah. Aku melihat ada keranda di depan rumah, banyak pocong di ruang tamu juga. Bahkan sosok itu juga menyamar menjadi Ayu," ucap Farah bergidik. Angga bergerak. Dia langsung mendekap Farah erat. "Untung itu cuma mimpi, Far," kata Angga. "Aneh mas," kata Farah. "Aneh kenapa?" Lantas Farah menceritakan kejadian di mana saat Ayu pulang dan ada yang memanggil namanya, hingga sosok perempuan tua di halte. "Dan tadi sebelum aku masuk ke rumah, di depan pintu ada banyak bunga kantil mas," ucap Farah. "Hah? Bunga kantil? Kok aku gak lihat?" tanya Angga sangsi. Buru-buru Farah melepaskan pelukan suaminya dan segera menyambar ponselnya di atas nakas. Segera ia mencari video dan foto yang sudah ia rekam untuk diperlihatkan kepada Angga. Tapi berulang kali dia mencari, entah bagaimana terjadinya, foto-foto dan video yang sudah dibuatnya lenyap tak berbekas. "Far?" tanya Angga saat melihat Farah yang terus saja mengotak-atik ponselnya. "Aneh, foto-foto dan videonya hilang semua," kata Farah ketakutan. "Yakin kamu rekam semua itu?" tanya Angga tidak yakin dengan apa yang dilakukan istrinya. Farah meletakkan ponsel miliknya sembarangan. Dia benar-benar bingung. Tidak mungkin filenya terhapus tiba-tiba. Angga yang melihat ketakutan di mata Farah kembali merengkuh istrinya. "Sudah, jangan dipikirkan lagi. Besok kita adakan pengajian di rumah ini," ucap Angga mencoba menenangkan. Farah mengangguk, kemudian membalas pelukan suaminya. Ia mencoba melepaskan semua beban pikiran yang selama ini menghantui pikirannya. Lama mereka saling beradu, seolah melepaskan rindu yang terhalang selama beberapa hari ini. Hingga saat Angga membuka kaosnya. "Ini kenapa mas?" tanya Farah saat melihat ada tanda merah yang cukup lebar di bagian bawah leher Angga. "Hah? Apa?" "Oh, ini kayaknya kena ulat bulu, Far. Tadi aku garuk malah tambah merah seperti ini," kata Angga. Farah sedikit mengerutkan dahinya. "Ulat bulu? Tapi sepertinya kulit suaminya tidak bentol-bentol." Ia mencoba untuk meraba kulit Angga yang memerah. Namun, Angga kembali merengkuh Farah, seolah ia tidak mau kalau bekas kemerahan itu disentuh oleh istrinya. Menyerah, akhirnya Farah membiarkan itu semua. Toh dia yakin kalau suaminya tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya. Siang itu sepasang insan manusia kembali melepaskan rindu, diiringi dengan derasnya hujan
dan suara gemuruh guntur yang saling bersahutan. Hari sudah berganti. Semalam Farah bisa tertidur dengan nyenyak di pelukan suaminya. Tidak ada gangguan sama sekali yang ia temui, bahkan mimpi pun tidak. "Aneh ya mas?" tanya Farah keheranan. "Aneh kenapa?" timbal Angga. "Kalau ada kamu, aku enggak ada gangguan apapun. Bahkan semalam tidurku benar-benar nyenyak," kata Farah. "Ah, itu alasan kamu aja. Dasarnya kamu kangen sama aku kan?" goda Angga sambil menaik turunkan alisnya. "Ih beneran, kalau kamu pergi selalu ada kejadian aneh," kata Farah merengut melipat kedua tangannya di depan dadanya. "Iya, makanya sama suami mesti nurut. Dari kemarin aku udah bilang kan Far, mending kita lakukan pengajian di rumah ini." "Jawaban kamu apa?" "Kita tunggu deh mas, siapa tuh cuman setan lewat," kata Angga. Farah mendengus. Dia bukan tidak mau menuruti suaminya. Dia cuma tidak mau merepotkan banyak orang. "Tuh bengong lagi kan? Udah yuk kita siap-siap, setelah ini aku pergi ke rumah Pak RT buat kasih tahu acara kita nanti," kata Angga beranjak. Farah mengangguk. "Mas, boleh aku undang Ayu ke sini biar bantu-bantu siapin makanan?" pinta Farah. Terlihat Angga dia mempertimbangkan. Sebenarnya mereka sudah sepakat hanya memanggil beberapa orang saja. Tapi terlihat wajah istrinya seperti ingin bertemu dengan sahabatnya itu. "Ya boleh," kata Angga kembali melanjutkan berjalan ke arah dapur. Farah terlihat sumringah. Dia segera mengambil ponsel miliknya dan langsung menghubungi Ayu agar bisa membantunya untuk persiapan pengajian nanti. "Sudah siap mas?" tanya Farah. Sebentar, perutku kok malah sakit," jawab Angga langsung berjalan ke arah kamar mandi. "Aduh, sudah siang ini, kita belum belanja buat nanti malam. Malah ada acara sakit perut," kata Farah sebal. "Namanya sakit perut. Kalau mau belanja sendiri ya sana," jawab Angga dari kamar mandi. "Loh, ya sudah kalau nggak mau nganter, biar aku pergi sendiri," ucap Farah setengah teriak. Segera ia beranjak menyambar kunci mobil. Memangnya dia tidak bisa pergi sendiri? Toh sebelum menikah dia juga terbiasa melakukan apapun sendirian. Bukannya yang memaksa untuk melakukan pengajian juga Angga. Aneh. Dengan hati jengkel, Farah segera keluar rumah tanpa pamit kepada suaminya. Ia langsung masuk ke dalam mobil dan pergi membeli keperluan untuk pengajian nanti. Saat sudah melesat keluar, Farah menengok ke arah spion mobil. Dilihatnya Angga berdiri di depan rumah, memandanginya dengan tatapan tidak percaya. Berulang kali ponsel miliknya berdering, tapi Farah tidak menggubrisnya. Ia tahu itu panggilan dari suaminya. Sudah 20 panggilan lebih Farah menghitung. Ponsel itu terus berbunyi, membuatnya semakin jengkel. "Halo," kata Farah singkat. "Kamu kenapa sih?" tanya Angga ketus. "Loh, bukannya kamu yang minta aku pergi sendiri?" "Ya udah kan," jawab Farah. Terdengar hela nafas di seberang sana. "Kamu itu kebiasaan, Far. Memangnya menunggu sebentar tidak bisa? Dari tadi juga aku telepon tidak diangkat, apa sih ngomong?" kata Angga mulai menaikkan nada bicaranya. Tanpa menjawab suaminya, Farah mematikan panggilan tersebut. Biarlah Angga marah, biar dia tahu kalau istrinya bisa melakukan apapun tanpa bantuannya. Bersambung. Rumah tangga mulai gonjang-ganjing. Akan ada apa setelahnya? Nantikan di bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Netra Kala, terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit dulu, wassalamualaikum.